Kali ini kita akan bahas tuntas kenapa pempek keras dan apakah mitos itu benar. Oke, simak terus videonya ya. Halo, ketemu lagi dengan saya di Pempek Uang Rumah. Oke, hari ini kita akan membahas segala problematika dalam pembuatan pempek. Tapi ada satu hal yang mau kita bahas terlebih dahulu, yaitu pertanyaan yang selalu menjadi nomor satu di dunia perpempekan. Apa itu? Yaitu kenapa sih pempek itu keras? Nah, kenapa setiap buat pempek selalu keras? Dan kita juga akan membahas tentang mitos-mitos dalam pembuatan pempek. Nah, banyak sekali kan mitos-mitos yang berseliweran dalam pembuatan pempek. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas kenapa pempek keras dan apakah mitos itu benar. Oke, simak terus videonya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, mitos mengatakan bahwa beda tangan, beda rasa. Apakah itu sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena beda rasa itu dikarenakan bukan karena beda yang buat, tetapi karena adanya perbedaan takaran. Nah, takaran yang pas itu tidak menggunakan gelas atau sendok. Maksudnya apa? Saat kita membuka resep, biasanya ada takarannya air 3 gelas atau misalnya garamnya setengah sendok. No, itu bukanlah takaran yang tepat. Jadi, bagi yang mau membuat pempek, jangan biasakan untuk menggunakan takaran yang seperti itu. Gunakanlah timbangan digital. Nah, timbangan digital adalah takaran yang paling tepat dalam membuat pempek. Jadi, jika kalian menggunakan timbangan digital, dipastikan rasanya tidak akan berbeda walaupun berbeda tangan. Mau lihat buktinya? Kita lihat di video berikut ini ya. Nah, ini ada 2 gelas ya, yang masing-masing 250 ml. Nah, oke, kita tes ya, apakah 250 ml ini akan sama persis ukurannya. Nah, ini kita isi penuh, yang ini juga kita isi penuh, masing-masing 250 ml ya. Oke, kita isi penuh dan kita coba tuangkan di gelas yang ukurannya sama. Oke, sudah. Nah, oke, ini agak sedikit tumpah ya yang satunya, tidak apa-apa, tapi kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah terlihat tidak? Ada perbedaan antara gelas satu dan gelas lain. Gelas yang nomor 2 jauh lebih tinggi airnya dibandingkan gelas nomor 1. Nah, ini salah satu bukti kenapa takaran gelas tidak disarankan. Yang kedua, ini adalah takaran sendok. Kita bisa lihat ini ada sendok 1 dan saya punya sendok yang lainnya. Nah, kita tidak bisa memastikan ya antara sendok 1 dan sendok lainnya itu ukurannya sama. Apalagi sendok saya dan sendok bunda-bunda. Nah, ini aja 2 sendok saya aja ukurannya tidak sama. Jadi, setengah sendok yang satu dengan setengah sendok yang satunya lagi dipastikan tidak sama. Jadi, sangat berbahaya sekali menggunakan takaran ini. Oke, mitos berikutnya yang mengatakan kalau lagi bad mood atau lagi halangan, biasanya pempeknya bakalan tidak enak atau tidak jadi atau bahkan keras. Nah, apakah itu betul? Tentu saja tidak. Ya, alhamdulillah sih. Bad mood dan menstruasi sangat tidak mempengaruhi kualitas pempek asal kita menjaga takaran kita tadi. Kembali lagi yang pertama. Jadi, menjaga konsistensi takaran yang kita buat itu adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan pempek. Jadi, pastikan Anda menggunakan takaran yang tepat, oke? Terus, kalau tidak dipengaruhi oleh mitos-mitos tadi, terus kenapa pempek masih keras saat dibuat? Nah, itu terjadi karena kalian tidak memperhatikan tekstur dari adonan. Nah, penting bagi pemula untuk mengetahui tekstur adonan sebelum mencampurkan bahan-bahan pempek. Jadi, tekstur pempek yang baik itu adalah tekstur yang tidak basah. Jadi jangan sekali-sekali Anda menambahkan seluruh bahan baku, dicemplung-cemplungkan, diaduk-aduk dan dimasukkan saja tanpa melihat tekstur. Jadi kalau misalnya teksturnya masih basah tetapi sagu dan bahan lainnya sudah Anda tambahkan, yang terjadi adalah adonan kebanyakan.
Saat adonan kebanyakan, Anda pasti akan berpikir, oh ini kurang sagu ya. Jadinya Anda akan menambahkan lagi sagu, Yang terjadi adalah pempeknya pasti keras karena tepung sagunya terlalu banyak. Nah, yang terakhir, jangan berpikir kalau adonan pempek itu kering atau misalnya saat ditaruh di tangan udah nggak lengket lagi. Tidak, itu salah besar. Jadi adonan pempek itu banyak. Ya, dia tetap banyak tapi tidak berair ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda diuli terlalu sering, terlalu lama. Nah, pengulian yang terlalu lama itu juga sangat mempengaruhi pempeknya keras. Nah, jangan diuli terlalu lama ya. Kalau terlalu lama dia masih akan keras. Nah, apalagi kalau misalnya merasa ini masih banyak terus, ditambahin sagu lagi. Nah, itulah yang membuat kenapa pempeknya keras. Nah, udah paham kan kenapa pempek itu bisa keras? Nah, mau tahu lebih lanjut bagaimana cara pembuatan pempek dan takaran yang benar? Cara membuat pempek itu gampang sekali. Kalian bisa ikutin kursus online kami di Pempek Uang Rumah. Kalau kalian pengen tahu bagaimana sih teknik yang tepat dan bagaimana sih caranya membuat pempek dengan baik dan juga takaran yang tepat, kalian bisa ikutin kelas kursus online kami dengan cek deskripsi di bawah ini. Kita akan bahas tuntas semuanya bagaimana cara membuat pempek yang baik dan benar. Terima kasih.